Ya, jadi kita perhatikan ya, fi'in bikilmatin, apabila ya dalam satu kosakata katanya sukunun ijtama'a ma harfi mad, ada sukun bertemu dengan huruf mad, maka itu namanya fahuwa kilmiyun waqa, karena jatuhnya dalam satu kosakata. Au fi thulathiyil hurufi wujida wal maddu wasfuhu fa harfiyun bada. Nah, atau thulathil huruf. Apa artinya thulathil huruf? Thulathil huruf artinya adalah thulathil huruf. Kalau kita baca ha, hamim, ya, hamim, terdengarnya kita bacanya hamim gini aja ya kan, hamim gini. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari, kan ini kan huruf ya. Nah, hija'ul huruf ya, hija'ul huruf, maka ya, hija'ul huruf, maka jadinya ha gini dan mim seperti ini. Mim. Nah, yang dimaksudkan oleh beliau di harfi ini adalah ini nih, yang sulasi, ya, yang 3. Nah, yang 3 ini yang dimaksudkan oleh beliau sulasi, ya, yang kecil, ya, sulasi. Ya. Kita kasih warna beda nih. Nah, ini. Au fi thulathil hurufi wujida. Perhatikan, dia ejaknya hija'ul harf ya, mim ya kan, kita 3, 1 2 3 ya kan. Nah, katanya apa? Wal maddu wastuhu, dan harful mad di tengah-tengahnya. Maka itu namanya harfi. Ya. Jelas insyaallah perbedaan antara kalimi dan harfi? Ulang lagi ya. Fa'in bikilmatin, kata beliau ya, kalau dia huruf mad, huruf sukun ya, bergabung atau setelah huruf sukun, setelah huruf mad jadi harf mad, setelahnya ada harf sukun ya, itu namanya dalam satu kosakata namanya kilmi ya. Yang di bait 52 definisi mad lazim harfi, apa itu? Katanya thulathil huruf. Perhatikan, maksudnya ejaan hurufnya dari 3 huruf. Ya, bukan ha. Kalau ha kita kan ha kan cuma 2 huruf saja. Kalau mim, sin, apalagi apa lagi, sin biasanya, terus mim, lam, ya kan, terus sod, ya, itu semua 3. Tapi dan kata beliau apa hejaannya dari 3 huruf, wal maddu wastuhu, ya, dan huruf mad jatuhnya di tengah-tengah. Nah, di sini harful ya jatuhnya di tengah-tengah. Namanya apa? Namanya harfi. Ya. Jadi harfi itu sebenarnya kalau kita dalam Al-Qur'an kita tidak bisa melihatnya karena ya bentuknya kayak gini, hamim kayak gini. Tapi kita melihat ejaan huruf tersebut. Ya. Hijaul huruf. Jadi kalau ha ya bentuknya tulisannya ha seperti ini. Kalau mim, mimnya tulisannya seperti ini. Ya. Lalu beliau menjelaskan tentang mukhaffaf mutsaqqal. Kilahuma, dua-duanya, maksudnya kalimi dan harfi itu mutsaqqal. In udghima. Ya, mutsaqqal itu maksud beliau adalah yang mudgham. Apa maksudnya yang mudgham? Bisa jadi yang berartinya yang bertasydid ya. Atau ya apa namanya? Udghima biasanya ya itu tasydid biasanya ya. Kita kasih contoh misalnya ad-dallin. Ad-dallin. Itu ada mad, harful mad. Ad-dallin. Tasydid. Nah. Saya ada kajian. Saya ada kajian. Ya. Ad-dallin. Ya. Jadi kilahuma musaqqalun in udghima. Jadi kalau kita perhatikan ya, lam ini asalnya yang pertama adalah lam sukun, kan? Kok menjadinya lam sukun. Setelahnya ada lam
tasydid, lam berharakat kasrah, ya. Lam berharakat kasrah. Kita besarkan lagi supaya lebih jelas. Ya, lam berharakat kasrah. Ya. Dal, makanya idghima, mudgham. Kan? Mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Artinya mukhaffaf maksudnya tidak diidghamkan. Apa tidak diidghamkan? Contoh seperti qauluhu ta'ala al-ana. Al ini harful mad al, terus lamnya sukun al-ana. Ada alif shaghirah di sini. Al tidak terlihat ya. Ya tidak apa-apa. Al-ana. Ada alif shaghirah. Nah, kalau di harfi, ya contohnya misalnya kalau mutsaqqal, kalau beliau menjelaskan tentang mutsaqqal, ya contoh seperti ta sin mim, ya ta sin mim, ta harf ta, sin sama mim. Kalau kita lihat, kalau kita pecah ya, kita lebih detail, ta sin sama mim, mim. Nah, yang diidghamnya ini di mana? Nah, nun sama mim ini kan diidghamkan. Nun kan sukun, sin sama mim setelahnya. Tapi karena nun sukun setelahnya ada harful mim, maka hukumnya apa? Hukumnya menjadi hukum idgham bi gunnah, sin sama mim. Nah, sim. Nah, itu kan sim. Maka di situ kita harus idghamnya gunnahnya harus kita baca 2 harakat. Sim. Mukhaffaf seperti mim, hamim, ya. Nah, contoh ini kita turunin aja nih hamim. Contohnya seperti hamim. Ya, seperti hamim. Nah, perhatikan mim sukun, udah mati. Mim sukun, mukhaffaf tanpa ada nun. Ya. Nah, jadi penjelasan di bait 52 tentang mukhaffaf dan mutsaqqalnya. Kata beliau, kilahuma yaitu kalimi dan harfi ada mutsaqqal, ya. Mutsaqqal itu apa artinya? In udghima, berarti maksudnya ada 2 huruf yang double. Bisa jadi 2 huruf yang double seperti kalimat ad-dhalin, bisa jadi idghamnya maksudnya idgham beneran, yaitu seperti idgham nun sukun atau idgham bi gunnah gitu ya. Nun sukun ketemu dengan huruf mim, ya, seperti itu. Ada juga mukhaffaf, dua-duanya di kalimi ada mukhaffaf, di harfi pun ada mukhaffaf. Kullun idza lam yudgham, tanpa ada idgham. Maksudnya yaitu berarti dia setelah harful mad ada sukun biasa, ya, tanpa diidghamkan. Contoh di kalimi mukhaffaf ada al-ana, itu satu-satunya dalam Al-Qur'an. Terus di harfi, ya, yaitu hamim, ya. Lam ra, yang alif lam ra, nggak ada idgham lam ra, nggak ada idgham kan di situ. Lam ra, ya. Nah, beliau mengatakan masih pembahasan tentang di bait 53 wal lazimul harfiyyu, wal lazim al harfi. Beliau menjelaskan tentang yang harfi ini, ya. Apa soalnya? Ya. Beliau menjelaskan tentang al harfi. Iya ini sayang. Wal lazimul harfiyyu awal as-suwar, ya, di awal surah. Wujuduhu fi 8 hasar. Ya, wal lazimul harfi katanya ada berapa huruf? Ada 8 huruf. Di mana wujuduhu fi 8 hasar, ada 8 huruf. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah di bait 54 yajma'uha hurufu kam asal naqas. Ini baitnya. Ya, salah. Ini ya, harfai kam asal naqas, huruf-hurufnya. Ya. Beliau menjelaskan bahwa wa ainu dzu wajhaini wa bitul yukhas, bahwa huruf ain ini, ya huruf ain ini, khusus huruf ain ini ada 2 cara bacanya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan cara penulisan harful ain atau hejaknya harful ain itu beda dengan yang lain. Kita tahu kan bahwa huruf mad itu, ya,
aqsamul apa namanya ya huruful mad, yaitu alif sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Perhatikan kalimat ain. Ain. Ain ini ya sukun, ya kan? Sebelumnya apa? Sebelumnya fathah, ya kan? Bukan kasrah. Maka kalau kita bacanya, jatuhnya ini apa? Jatuhnya ini adalah harf lin atau mad lin. Makanya ada dua cara bacanya. Ya, wadhu wajhaini katanya. Dua cara. Cara yang pertama adalah bil qasr, dua harakat. Ya. Kalau kita misalnya baca awal surat Maryam, kaf ha ya ain, ain langsung ain, ya. Ain, ain, ya cepat, ya. Dhu wajhain. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ya boleh dibaca berapa saja, ya. Kalau kita lihat asalnya, ya kalau madlin itu kan boleh dibaca dua, ya kan, dua, ya dua. Tapi di sini tidak boleh dua. Jadi kita bacanya 4 atau 6, ya. Ain, nggak boleh baca dua, baca 4. Ain, ya karena di sini setelahnya kan sukun asli, maka dia lazim dipanjangkan. Nah, kenapa dipilih 4? Kenapa diboleh baca 4? Ya, diperboleh baca 4 karena ya dia kan bukan mad biasa. Bukan ya sukun sebelumnya kasrah, tapi ini adalah ya sukun sebelumnya fathah, maka dibaca 4 harakat. Bagi yang mengatakan dia dibaca 6 harakat, ya. Ya, dibaca 6 harakat. Nah, apa ini kayak gini? Kayak gini. Sah nih. Nah, dibaca 6 harakat. La ilaha illallah. Mau nih keluar. Oke. Nah, kalau dibaca 6 harakat, ya, bagi yang mengatakan 6 harakat ini itu adalah yang mengatakan bahwa ya ini kan apa namanya? Karena sampingnya semua huruf lazim. Semua dibaca 6 harakat. Masa dia dibaca 2 harakat? Maka apa namanya? Li musawatihi bil mad lazim. Disamakan aja, disetarakan aja dengan mad lazim yang biasa, yang ya sukun sebelumnya kasrah, ya. Jadi harful ain, makanya beliau mengatakan di sini wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Ya. Jadi cara pelafalan ain atau takaran membaca harful ain ini ada 2, ada 4, ada 6, ya. Wa tulu akhas, katanya yang lebih diutamakan adalah kita membacanya dengan 6 harakat. Wa ma siwal harf tsulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Katanya kalau seandainya masih pembahasan tentang mad harfi tadi, ya. Nah, katanya kalau hurufnya itu ejaannya bukan 3 huruf, tapi ada alifnya. Nah, ini katanya. Ya. Ini maksudnya ha, contoh seperti ha, ini ha. Apa kata beliau? Wa ma siwal harf tsulathi. Ya. Dan seandainya ada di fawatihus suwar itu ejaannya kurang dari 3. Ya. Famadduhu maddun tabi'iyan ulif, maka kita panjangnya, ya, ada alif di akhirnya, maka kita memanjangkannya ya seperti mad tabi'i. Ya, kita manjangnya seperti mad tabi'i. Ha, ta, ha. Beliau mengatakan apa? Wadzaka aidan fi fawatihis suwar, itu juga katanya di awal suwar, di pemulaan surah-surah adalah di beberapa huruf hayyun tahir. Ada hayyun 5, hayyun 2, tahir ada 4. Ya, qadin hasar. Misalnya taha, ra, alif lam ra, ya. Terus apa lagi? Kaf, ha, ya, kan ha, ya. Terus ada juga ha, mim, harful ha. Nah, tapi kalau alif, ya alif mah nggak ada mad, ya nggak boleh baca alif lam, ya nggak ada, ya. Kalau alif tidak ada harful mad di tengah-tengahnya, ya. Makanya beliau menjelaskan wadzaka aidan fi fawatihus suwar, bahwa juga
ada yang ejaannya tidak 3 huruf, katanya ada ejaannya di bawah 3 huruf. Ya. Nah, bagaimana cara membacanya? Famadduhu maddan tabi'iyyan ulif, makanya katanya beliau dipanjang seperti mad tabi'i yang biasa. Ya. Beliau mengatakan di bait 56 itu juga ada di awal-awal surah, beliau menjelaskan di filaf bihayyin tahirin qadin hasar. Beliau mengatakan wa yajma'ul fawatih, lalu ya ada semua huruf-huruf yang di awal surah ini, kan tadi kita sudah tahu mengenal kama asal naqas, ada hayyun tahir. Coba ditambah 8 ditambah berapa tadi? 8, nah ditambah 5. Ya, 5 apa 6? 8 ditambah 6. Ya kan? Maka yaitu jadinya 14. Beliau di akhir bait adalah penutupan semua huruf, yaitu al-madd al-harfi, ya, atau ya al-madd al-harfi. Wa yajma'u al-fawatih al-14 silhu suhairan man qata'ak ishtahar, ya. Sil suhairan man qata'ak, ya. Jadi sad, lam, ha, ya, sin, ha, ya, ra, terus mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Semua 14 itu yaitu semua huruf fawatih as-suwar. Jadi kalau kita taruh mana lagi? Di sini ya, kita tambah lagi. Ya. Huruf al-fawatih as-suwar, huruf fawatih as-suwar, fawatih as-suwar. Ada 14, ya kan? Silhu suhairan man qata'ak. Qata'ak. Terus untuk al-mad at-tabi'i al-harfi itu ada 5. 5 ya. Hayyun tahir, kata beliau hayyun tahir, tapi asalnya hayyun tahur ya. Beliau memasukkan huruf alif. Hayyun, karena huruf alif ini tidak ada tidak ada mad sebenarnya, ya. Ya. Mad, kalau kita lihat dari segi detailnya, ya, mad tabi'i, ya, mad tabi'i harfi, ya, itu ada 5 saja. Sedangkan alif la maddalah, ya. Terus al-mad al-lazim al-harfi ada 8. Kan? Kam, asal, naqas. Terus yang terakhir la madda lahu. Fawatih as-sur alladhi la madda lahu, tidak ada madnya, yaitu alif. 1 huruf yaitu alif. Maka totalnya menjadi semua berapa? Menjadi 14. Huruf fawatih as-sur. Jelas insyaallah? Baik. Ini adalah penjelasan detail tentang aqsamul maddil lazim. Ya, kita mulai lagi. Ya. Beliau mengatakan aqsamul maddil lazim, aqsamul lazimin ladaihim 4, bahwa hukum lazim ini ada 4 bagian. Beliau mengatakan bagian pertama dari awal ya, watilka kalimiyun wa harfiyun, ya, bahwa mad lazim ini ada 2 bagian, ada mad kalimi, ada mad harfi. Dua-duanya di bait 49, dua-duanya kata beliau ada mukhaffaf dan musaqqal, maka totalnya adalah 4.
Di bait 50 beliau menjelaskan definisi yang kilmi, ya. Kilmi itu apa? Kata beliau, ya. Kilmi itu adalah ya bahwa harful mad setelahnya ada harf yang harful mad setelahnya huruf sukun dalam satu kosakata namanya kilmi. Lalu beliau menjelaskan di bait berikutnya di bait 51 yaitu penjelasan tentang al-maddul harfi, bahwa kata beliau ejaan huruf tersebut ya itu ada ada 3 huruf. Tengah-tengahnya ada harful mad ya. Maka namanya ini harfi. Di bait 52 penjelasan tentang mukhaffaf dan musaqqal. Musaqqal itu apa artinya definisi musaqqal? In idghima. Maksud beliau bisa jadi diartikan dengan tasydid, bisa juga diartikan dengan idgham. Ya kan? Idgham bi gunnah. Al-mukhaffaf, apa artinya mukhaffaf? Definisi mukhaffaf kullun idza lam yudghama, bahwa ya tidak ada idghamnya sama sekali. Atau ya tetap dia huruf sukun seperti biasa saja. Di bait 53 beliau menjelaskan lebih detail tentang harfi ini apa ya. Wal lazimul harfi, katanya mad lazim harfi ya, di awal surah itu ada 8 huruf ya. Itu ada di kam asal naqas ya. Beliau lalu berikutnya menjelaskan tentang khususnya tentang harful ain, karena beda harful ain dengan huruf-huruf yang lain. Kenapa? Karena yang lain kita perhatikan huruf madnya sesuai dengan syaratnya. Alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhamma. Nah, sedangkan ain ini beda karena dia ya sukun sebelumnya fathah, yaitu masuk dalam al-mad al-lin atau mad al-lin. Maka cara membaca harf ain ini di awal setiap surah, di awal surah-surah itu caranya 2, bisa dengan 4 harakat, bisa dengan at-tul, tapi lebih diutamakan adalah membaca dengan 6 harakat. Lalu beliau masih menjelaskan tentang harfi ini ya, bahwa huruf-huruf mad di awal surah ini apabila dia kurang dari 3 huruf ya, kurang dari 3 huruf bukan harful alif, tidak termasuk harful alif, maka beliau mengatakan cara membacanya adalah seperti mad tabi'i ya, yaitu ada di 5 huruf, yaitu hayyun tahir ya, hayyun tahur ya, hayyun tahur. Lalu beliau dia bab penutupan bab madul lazim ini adalah penjelasan atau dikumpulkan semua huruf fawatih as-suwar. Beliau mengatakan sulhu suhairan man qata'at dashtahar ya. Baik, ini adalah penjelasan tentang aqsam al-mad lazim dan contoh-contohnya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Boleh dipandu oleh Ustazah Wiwi, silakan. Baik, jazakallah Ustazah. Silakan. Baik, silakan akhwatilah yang mau bertanya, mungkin raise hand, boleh silakan. Jelas semua. Oke, silakan, siapa yang mau bertanya? Ukhti Elvi, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ana agak kurang paham yang huruf-huruf tadi Ustazah, yang ada kam asal naqas sama hayyun tahura itu apakah pembagian dari harfi mukhaffaf dan musaqqal atau bagaimana Ustazah? Secara umum, secara umum. Oh, harfinya aja Ustazah. Iya, jadi harfi secara umum, jadi maupun mukhaffaf ataupun musaqqal. Oh, begitu Ustazah. Soalnya selama ini belajarnya kalau yang hayyun tahura itu yang mukhaffaf. Enggak, hayyun tahur kan mana mukhaffafnya? Kita bacanya 2 harakat doang. Toha, mana mukhaffaf? Kan tidak masuk mukhaffaf. Mukhaffaf dan musaqqal itu berarti kita harus memanjang bacanya 6 harakat. Nah, tapi ini apa namanya? Huruf, makanya saya tulis di sini huruf fawatih as-sur. Ya, huruf di awal surah itu ada 14 dikumpulkan dalam kosakata silhu suhairan munqata', ya kan? Nah, jenis pertama di fawatih as-suwar ini adalah al-maddu tabi'i. Saya tulis mad tabi'i. Ya, mad tabi'i harfi. Ya, mad tabi'i harfi. Ya, mana ini? Ya, mad tabi'i harfi ini yang pertama. Mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Ya. Nah, dan mad tabi'i harfi ini cuma ada 5, hayyun tahur.
Jadi kalau kita ha mim ha kan 2 harakat. Ya, po, ya kan? Ro, ha, ya itu semua kita bacanya 2 harakat. Makanya mad tabi'i, bukan mad lazim. Ya, perhatikan ya. Oh, iya, iya. Juga Al-Imam Jamzuri dalam baitnya beliau membedakan. Makanya beliau mengatakan di awalnya wal lazimul harfiyu awwalu sur wujuduhu fi thamanin. Ya. Ya, kata beliau mad lazim harfi itu ada di awal surah, ada dalam 8 huruf. Yajma'uha huruf kama asal naqas, ada kama asal naqas. Nih, yang nomor 2. Nih nomor 2. Ya kan? Nah, lalu beliau mengatakan ada pembagian yang lain tentang masih harfi saja, bukan lazim, tentang harfi. Di bait 55. Katanya, kalau seandainya dia kurang dari 3 huruf, maka dia termasuk dari huruf apa? Katanya, famudduhu maddan tabi'iyan. Nah, katanya itu dipanjang ya seperti biasa, tabi'i, 2 harakat saja. Dan itu pula ada di awal surah. Fi lafzi hayyan tahir. Makanya beliau di akhir setelah penjelasan tentang mad lazim harfi 8 huruf, mad tabi'i harfi 5 huruf, juga yang ada juga tanpa dibaca tanpa mad, yaitu ada di sini dibaca tanpa mad, ya la madda lahu, yaitu 1 huruf, ada harful alif. Di akhir beliau dirangkum semua. Nah, supaya kita nggak bingung. Jadi itu totalnya berapa semua huruf itu, huruf harfi. Ya, huruf harfi yang awal-awal surah ini. Yang di awal surah kata beliau ada 14. Ya, silhu suhairan munqata. Ya. Oh, gitu. Baik, Ustazah. Syukran, Ustazah. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi? Insyaallah ya. Nah, insyaallah jelas bismillah taala. Baik, saya screenshot dulu ini, nanti saya kirim di grup. Ya. Oke, sebelum kita share di grup, bagi teman-teman yang saya panggil, silahkan rezen ya, kita akan lanjut ke surah apa? Terakhir kita baca surat An-Nasr, berarti hari ini suratul Kafirun. Al-Kafirun, Ustazah. Ya, hari ini suratul Kafirun. Silahkan yang saya panggil namanya. Ya, rezen. Ukhti Jubaidah mau bertanya atau mau ngaji? Kalau mau ngaji belum apa namanya, sudah baca sepertinya kemarin. Ya, silakan Ukhti Jubaidah mau bertanya. Silakan. Silakan. Ustazah, Afwan izin bertanya, Ustazah. Ini saya sudah Siapa? di chat. Oh iya, baik, silakan. Silakan. Iya, ini saya ada pertanyaan. Kalau apa sih sebenarnya hikmahnya? Ini Afwan ya Ustazah, di luar materi Ustazah. Maksudnya mengapa dalam baca Al-Quran itu kita diharuskan 1 nafas? Apakah itu akan maksudnya memberikan dampak pada artinya atau bagaimana Ustazah? Baca Maksudnya dalam 1 nafas. iya Nggak kayak ada ada. baca 1 nafas. Enggak, maksudnya harus ada wakofnya, terus kita mulai lagi ibtidanya kayak itu, wasolnya. Apa hikmahnya gitu, Ustazah? Saya diberi pertanyaan seperti itu oleh murid gitu, dan nggak bisa menjawab. Oh iya, ya memang kalau kita punya murid banyak banyak akal yang kita hadapi atau banyak cara pikiran yang kita hadapi, ya jadi kita juga harus belajar lagi, ya. Jadi kenapa kita harus baca dengan misalnya nafas panjang? Ya kalau kita lihat surah-surah Al-Quran juga ada yang pendek-pendek kok gitu ya, maksudnya nggak harus kita misalnya baca surat Al-Fatihah dalam 1 nafas nggak harus ya kan, sunnahnya memang al-waqf ala ra'sil ay ya kan. Nah kalau misalnya ayat-ayat yang panjang sebenarnya tidak nggak harus kita baca dengan nafas yang panjang, tapi memang kalau kita baca dengan nafas yang panjang akan bacaan kita lebih indah ya kan. Dari segi arti pun misalnya nih saya baca coba aja baca ayatul kursi dikit-dikit kita berhenti, kan nggak enak dengarnya juga. Atau misalnya kita baca ayat terakhir di surah Al-Baqarah misalnya kan amanar rasulu ya kan, kita bacanya dikit-dikit kita potong, enak nggak didengarnya? Nggak enak, nggak enak, nggak enak. Misalnya kita baca misalnya nih misalnya kita baca amanar rasul ya, contoh ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kan gak enak dengarnya ya kan.
Nah, coba kalau kita misalnya baca sesuai, ya kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, kita minimal membaca sesuai tanda-tanda waqaf atau tanda-tanda baca yang sudah ada dalam mushaf, ya. Misalnya nih, perhatikan. Jadi dari amanur rasul sampai wal mu'minun itu ada tanda, terus dari kullun amanah sampai la nufarriqu baina ahadin minhum ada tanda, terus sampai terakhir itu di sini nggak ada tanda atau ada sili, ya, lebih baik disambung, ya. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dari segi arti sudah enak, maksudnya sudah sempurna dari segi arti, dan juga dari segi baca kita juga kesannya nggak ngos-ngosan. Coba kalau tadi bacanya satu kosakata kita berhenti, satu kosakata berhenti, ya kesannya ngos-ngosan gitu ya, dan tidak enak juga, ya. Ya, misalnya contoh, kalau ya kita Quran kan lebih mulia ya. Kalau misalnya ada yang nyanyi, misalnya nyanyi dikit-dikit berhenti, enak nggak didengar? Ya nggak enak, ya kan. Apalagi Quran, ya kan, ada hukumnya, ada panjang pendeknya, ya kan. Makin kita membacanya sesuai, misalnya huruf-hurufnya dan makharijnya sesuai dengan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidnya ataupun sesuai dengan kita sebagaimana kita talaqqi musyafahah, itu bacaan kita akan lebih indah. Makanya kenapa ada ilmu tajwid, kenapa ada ilmu waqf ibtida? Itu supaya apa? Supaya menjaga kualitas bacaan kita, gitu ya. Baik. Barakallahu fiki. Baik, sebelum ini saya mau baca nama-nama yang hari ini insya Allah akan mengaji. Silakan raise hand ya. Syarifah Tiara Eka Zaniari, Nuril Izzah, Nurlela Fauziah, Nurleni Hidayanti, Nur Sakinah Batubara, Nurul Hidayatun Nisa, Nurul Wardah, Nuria Giani Khadipah, Oki Rahmawati, Pariem, Popi Novira Putri, Putri Endah Rahmawati, Kairin, Gaisani Zakia, Warisman, Konita Lutfia, Konita saja, nggak ada Lutfiahnya, Quinza Almera Briliana, Warisman, ada lagi Warisman 2 kali. Terus Rahmawati Ramadan, Rahmita Rumaratu, Ratna Asih, Ria Andriani, Ria Febrianti, Ula Maulida Syarifah, Wiwi Megawati, Cinta Imani Wulandari, Farhat Fajria Aisyah, Mutiara Adinda Putri, Elvi Nur Laili. Baik, ini saya sharing dulu ya. Sharing tadi takutnya rekam. Ya, boleh nanti dipotong aja ya yang foto hanya bagian darsnya saja. Baik, kita hari ini insya Allah surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun Ustazah. Nah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulai mengaji ya. Oke. Mungkin terlihat kecil, tapi bisa dibesarin ya di masing-masing, di layar masing-masing. Baik, saya baca terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Saya akan yang membaca nanti membacanya 3 ayat ya. Terus yang perlu diperhatikan di surah ini adalah ya kita membacanya dengan madnya harus seimbang ya. Jadi nggak boleh kita baca misalnya mana tadi? Hilangnya. Kita baca misalnya Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi ada yang ada yang 4 harakat, ada yang 5 harakat, jadi harus imbang. Jadi kalau kita mulai dari qul ya ayyuha kita membacanya 4 harakat ya sampai akhir kita baca 4 harakat. Kalau kita mengawalinya dengan 5 harakat mad munfasilnya maka kita juga sampai akhir kita membacanya 5 harakat ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini ada Ukhti Nurlaila Fauzia, berikutnya Ukhti Nuril. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan ta, tapi to. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. نعم أحسنتي فتح الله عليك وبارك فيكي. silakan أختي نوريل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Nah, أحسنتي فتح الله عليكي. Ya, perhatikan ya tadi Ukhti Nurilla sama Ukhti Nuril itu di harful ain ya, jangan enggak tapi a ya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya Ukhti Syarifah Tiara sama Ukhti Nuria Giani. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Dengan ke tapi ka dengan ka. Tolong ya, Zah. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, ma-nya sama la itu enggak sama. Tadi la-nya panjang, ma'abud tadi kependekan. Ya, harus usahakan sama. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jadi jangan karena di awal nafas baca dari awal jadi nafasnya panjang kan, pas di akhir makin kesini makin pendek. Nah, harus kita usahakan untuk bagaimana cara kita nafasnya awal dari misalnya mad di awal sama mad di akhir itu sama gitu ya. Nah, barakallahu fiki. Ukhti Nuria silakan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم wala beda sama le sama ولا kasih Ustazah wala antum gunahnya antum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, Allah alaiki ya, suaranya Masya Allah indah ya, tapi hukum tajwidnya jangan sampai kita madnya setara dengan gunnah. Wala antum, kurang lebih udah sama itu. Harusnya kan panjang 4 harakat atau 5 harakat. Wala antum, ya nggak setara karena mad munfasil kan 4 atau 5 harakat, jadi nggak setara sama 2 harakat gunnah. Ya, baik. Nah, barakallahu fiki Ukhti Nuria. Berikutnya Ukhti Nurleni Hidayanti dan Ukhti Nurul Hidayatun Nisa. Boleh Ustazah? Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirza. Kemudian a'u itu kepanjangan. A'u langsung. Jangan a'u. Kalau a'u itu seolah-olah ada alif tambahan. Harusnya kan a'u dengan a'u, ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, usahakan jangan ke tapi ka. Jadi kan fathah itu kan kita membuka rahang, membuka mulut, jangan ke. Kalau ke nggak dibuka. Qul ya, buka rahangnya. Ustazah, mic-nya deketin Ustazah. Ya, apa namanya, fathahnya kurang sempurna. Ya, fathah qul ya, jangan ye, ke, jangan ke tapi ka, ya gitu. Nah, Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum dia bukan to, dia ta. Tu wala antum, dengan tum tipis. Antum, ta fi dhamma tu. Ta tu. Dengan tu. wala antum abiduna ma a'bud. Ya, ini namanya Nurleni Hidayanti. Coba baca, bilang Hidayanti. Hidayanti. Titu. Kenapa tadi bacanya tu? Tadi jangan tu, walaupun enggak. Walaupun dia huruf bahasa Arab, tapi kalau dia tipis ya tetap tipis ya. Jadi kita baca ti, ta, tu, semua tipis. Enggak ada dia ketika ti dia berubah apa namanya? Kalau dia dhammah jadi tu, enggak ya. Tetap sifat-sifat hurufnya tetap sama ya. Ya, baik, barakallahu fiki. Terus latihan, barakallahu fiki. Baik, silakan Ukhti Nurul Hidayatun Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun sama tipis wala antum wala antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Baraka fiki. Berikutnya ukhti Nurul Wardah dengan ukhti Oki Rahmawati. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Jangan kafirun. ha. Qul ya ayyuha. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum Kurang panjang. Wala antum. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Mumtaz. Ukhti Oki, silakan. Ya Ustazah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ahsanti, fathallah alaiki, baraka fiki. Mumtaz, barakallahu fiki. Baik, berikutnya ukhti Putri Indah sama ukhti Konita Lutfiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ahsanti, fathallah alaiki, baraka fiki. حرف التاء يا يومبم تو أنتم. نعم أختي قانتة لطفية. Ya saja. نعم lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti, fathallah alaiki, baraka fiki. Mumtaz. Berikutnya Adini sama Kairin dan Quinza, silakan. Siapa dulu yang ngaji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Ini siapa? Kairin. Oke, Kairin, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Jazakallahu khairan Ustazah, barakallahu fiik. Iya, na'am Quinza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsantum, fathallah alaikum.
Jazakallah khair Ustazah. Iya, untuk dua-duanya ro tebalnya ya perlu diperhatikan. Ya, yang kafirun, run. Terus tadi apa namanya dalam ta'awuz dan basmalahnya bismillahirrahmanirrahim, ra ya. A'udzubillahi minasyaitonir nonta ta ya, perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Jazakillah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Ukhti Nur Sakinah Batubara sama Ukhti Pariem. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua harakat minasyaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang tani kepanjangan minasyaitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ya, apa namanya? Itmamul harakatnya antum dengan tem tu. Terus la a'budu ya, dhamahnya perlu dipertegaskan lagi ya. Barakallahu fiki Ukhti Pariem, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki Ukhti Pariem, mumtaz. Baik, berikutnya Ukhti Ria Andriani sama Ukhti Ula Maulidah Syarifah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang di konsisten. To. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dengan a'budu. La a'budu ma ta'budun. Ya, harful ain bukan huruf qalqalah ya. Jadi jangan di ta'al. Enggak, a'budu ditahan. A'budu, ta'budun gitu ya. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Masih ya dengan a'bud ditahan harful ain. A'bud. Diulang ya. Iya. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ya, nah ini lebih bagus ya, lebih bagus. Assalamualaikum, betul nanti latihan lagi. Nah, Ukhti Ula, silakan. Salah. Nah, waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Elvi Nur Laili sama Ukhti Farhat Fajriyah. Nggak kedengeran Ustazah, afwan. Ukhti Ukhti Elvi sama Ukhti Farhat. Silakan. Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, Ahsanti, fathallah alaiki wa barak fiki. Ukhti Farhat, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, hasbuki fathallah alaiki. Perhatikan harful lam. Harful lam yang wala, enggak la, enggak la. Ya, enggak tebal suaranya. Wala, lakum, waliya, ya. Lamnya yang tipis. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya ukhti Rahmita sama ukhti Ratna Asih. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, syaitan, ya. Konsisten syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, bismillahirrahmanirrahim. Ra. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Jimbu. La a'budu ma ta'budun. Bu. La a'budu ma ta'budun. Nah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Baik, berikutnya ukhti Ratna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. A'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Mumtazah. Baik, berikutnya ukhti Oki Rahmawati, terus penutupan ukhti Iwi. Silakan. Ukhti Oki. Oki Rahmawati. Tak ada. Baik, ukhti Iwi dulu. Oh, ada. Oke, ukhti Oki silakan. Sudah Ustazah tadi? Oh, udah baca. Sudah, ya, alhamdulillah sudah. Berarti tadi belum ini ya. Oke. Mana namanya tadi? Baik, silakan ukhti Wiwi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ahsanti. Yang lain udah. Ini Qonitah, silakan Qonitah. Ukhti Qonitah silakan, baru Rezhen. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, ahsanti, fathahullah alaiki wa baraka fiki, mumtaz. Baik. Ada lagi yang belum baca nih, saya panggil lagi ya, Ukhti Zaniari, Ukhti Poppy, Novera Putri, Ukhti siapa lagi? Rahmawati Ramadan, terus Ukhti Ria Febrianti, Ukhti Cinta Imani, Ukhti Mutiara Adinda Putri. Ada namanya? Oke. Baik. Sebelum kita penutupan, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya kasih 2 menit aja untuk yang mau bertanya, silakan. Silakan akhwati fillah. Insya Allah pertemuan akan datang, ya. Itu pertemuan khotimah plus kita akan murojaah. Murojaah sebelum ujian, ya. Murojaah semua dari awal sampai akhir. Bab matan tuhfatul atfal. Terus kita nanti akan bahas teknis setoran ataupun juga teknis Muhammad, teknis ujiannya nanti seperti apa gitu ya. Baik. Jadi insya Allah minggu depan akan menjadi pertemuan terakhir kita insya Allah. Baik. Yuk silakan, ada yang mau bertanya? Masya Allah, makin akhir makin sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Saya Ustazah. Ya, siapa yang Assalamualaikum bertanya? Ustazah. Siapa nih yang bertanya? Oke, silakan, siapa? Saya Ustazah. Nah, silakan. Karena masih agak bingung apa perbedaan antara mat lain dengan mat arid li sukun Ustazah. Mat apa? Mat lain sama mat arid li sukun. Oh, mad arid li sukun itu kan hanya untuk di akhir ayat. Misalnya kita baca, harusnya kan kita baca alhamdulillahirabbil alamin, ya kan? Nah, fathah asalnya kan nah. Kalau kita lihat dalam mushaf, ar-rahmanir rahimi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, dhammah. Mad aridus sukun itu adalah apabila kita waqaf kita harus sukunkan. Ya, yang disukun di ajil waqf. Kita mensukunkan sebuah huruf atau akhir kosakata karena kita ingin waqaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita harusnya kan al-alamina, tapi kita karena pengen waqaf di situ, maka kita bacanya sukun. Nah, mad lain itu sebenarnya seperti kita baca li'ila fi Quraisy. Ya. Itu hanya juga ketika waqaf saja. Kalau disambung itu jadinya harflin, bukan madlin. Li'ila fi Quraisyin ila fihim. Kamu li'ila fi Quraisyin ila fihim. Ya, nggak bisa. Jadi ketika waqaf, ya, itu ada madlin. Tapi kalau kita sambung itu jadinya harflin, bukan madlin. Ya, jelas ya, insyaallah ya. Iya, syukur saja, jazakallah khair. Oke. Baik, pertanyaan terakhir dari Ukhti Rahmita, silakan. Ya, assalamualaikum Ustazah. Mau tanya, kalau itu ada teman tuh baca ayat pertama itu, kalau ada tasjid itu dibaca enggak? Dia baca soalnya. Misal kayak huruf di ayat pertama gitu ada huruf ada tasjid gitu. Dia menekan gitu baru tasjid, bukan tasjid. Iya, tasjid. Itu baca enggak itu anunya itu? Hurufnya itu di tasjid enggak? Soalnya teman itu baca kasih contoh. Misal kayak apa ya? Gimana ya? Contohnya gimana ya? Nah, masih insya Allah kalau mudah-mudahan kita sehat bisa bertemu minggu depan, nanti pertanyaannya diulang lagi atau misalnya di grup boleh. Oh iya. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Oh, ini ada di sini juga ya. Ada pertanyaan di chat Ustazah mengenai surat Maryam ayat pertama Ustazah. Oke. Qunahnya dibaca biasa, bentar.
Assalamualaikum mau bertanya di luar tema, tapi pembacaan ayat 1 surah Maryam itu ada gunnahnya atau dibaca biasa? Kalau kita lihat ain dengan sod, ain sod, nun sukun ya kalau kita ejaknya ain kan ain ada nun terus sod, nun sukun ketemu huruf sod maka hukumnya apa? Hukumnya apa? Yang bertanya. Hukumnya adalah ikhfa. Maka hukumnya ya tetap kita apa namanya gunnahnya, jelaskan gunnahnya. Ain sod ya. Jadi kalau kita baca dari awal misalnya kita ambil 6 semua ya, 6 harakat semua. Tetap ha dengan ya 2 harakat ya. Kaf ha ya ain sod ya. Gitu. Satu kali lagi Ustazah, agak-agak suaranya agak jauh deh. Sekali lagi boleh Ustazah. Ya, baik. Kaf ha ya ain sod. Ya. Baik, ada pertanyaan dari Ukhti Enggar. Ustazah baca huruf ta sama kaf yang berharakat apa tetap dihamaskan sama seperti sukun? Dia tetap ada hams karena dia huruf hams, ya kan? Huruf hams apa? Fahathahu syakhsun sakat, ada harf kaf, ada harf ta. Ya, ada huruf-huruf lain juga. Tapi dalam kaidah ada kaidah namanya as-sukunu tujalli as-sifah wal harakatu tud'ifuha. Bahwa sukun itu memperjelaskan sebuah sifat. Kalau kita baca ta ada hams, ta ada hams. Tapi at lebih jelas. Ka ada hams. Ka ada hams. Tapi kalau kita baca sukun ak lebih jelas lagi. Jadi sukun itu memperjelaskan sebuah sifat di satu huruf, sedangkan harakat itu melemahkannya ya. Baik. Oke, saya cukupkan dulu ya untuk pertanyaan. Mungkin yang bagi yang mau bertanya silahkan di grup ya, boleh. Nanti kemarin ada yang juga bertanya, Ustazah Triana baru ngirim juga. Nanti insya Allah saya akan jawab sama-sama ya. Barakallahu fikum. Baik, kita akhiri. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.